Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Latifat Faza dengan NIM 245151071111038, yang dimana identitas ini akan saya taruh di deskripsi video. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah 01 knapsack pada dynamic programming. Jadi kita itu akan memakai dynamic programming untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih dynamic programming. Nah, programming ini adalah cara kita untuk menyelesaikan masalah rumit, ya di mana triknya itu kita harus memecahkan masalah itu menjadi potongan kecil. Jadi kita potong-potong masalahnya, kita bagi-bagi masalahnya menjadi masalah yang lebih kecil lagi. Lalu ketika kita sudah membaginya, nah, kita bisa menyimpan jawaban dari setiap potongan itu atau setiap masalah kecil tersebut, sehingga ketika kita ingin menyelesaikan masalah yang lain, itu kita tidak perlu menghitungnya ulang, tapi kita bisa memakai apa yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi kita tinggal mengambil data yang sudah kita simpan untuk kita olah. Nah, apa sih dengan hubungannya dengan masalah 01 knapsack? Nah, di masalah 01 knapsack ini kan kita perlu yang namanya eh, pembagian. Kita ambil contoh saja. Kalau kita nanti kan punya tas yang dimana punya kapasitasnya terbatas dengan beberapa barangnya pilihan. Nah, dan setiap barang itu kan pasti punya berat dan nilainya. Nah, di sini adalah kita itu harus tahu barang mana yang harus dimasukkan ke dalam tas sehingga total nilai yang dibawa itu bisa maksimal tanpa melampaui kapasitas beratnya. Disebut 01 itu karena pilihannya itu hanya dua sebenarnya. Barang itu diambil atau barang itu tidak diambil. Jadi di sini itu teknik programming itu, nah cara menyelesaikan itu berarti kita itu semacam membuat tabel, yang mana saat kita membuat tabel itu kita itu tentukan nilai maksimal yang bisa kita dapat dengan hanya menggunakan N, barang pertama dan kapasitas tas sebesar itu. Dengan mengisi tabel sel demi sel itu, dari kapasitas kecil ke besar, itu kita itu bisa menemukan solusi optimal untuk kapasitas penuh dan semua barang. Tanpa lama-lama kita akan bahas kode yang saya pakai. Jadi di sini itu saya memakai kode C++. Jadi di kode ini itu kita memakai C++. Yang pertama adalah kita membahas baris-baris yang ada di sini. Jadi untuk baris itu adalah include IOStream, yang dimana baris ini tuh memasukkan fasilitas standarnya C++ yang digunakan untuk menampilkan teks cout ataupun cin. Yang mana cout itu seperti output, cin itu input, yang dimana kalau nggak ada baris ini, program itu nggak bisa berinteraksi melalui layar atau keyboardnya. Lalu terdapat include vector, yang dimana baris ini itu memanggil library vector, yang mana mungkin kita itu bisa memakai struktur data seperti array yang bisa dibilang lebih fleksibel untuk menyimpan banyak angka. Library ini itu dibutuhkan untuk menampung daftar berat dan nilai barang yang nanti akan kita coba nantinya. Lalu selanjutnya adalah using namespace std. Eh, yang ini using namespace std ini itu adalah baris yang dimana kita itu eh, memberitahu kalau kita itu sedang menggunakan semua fitur dari C++ standarnya. Kalau kita nggak nulis std, kita bisa, ada kan, ya, jadi ini itu semacam alternatif kalau kita nggak mau nulis std untuk di setiap sein, cout gitu. Nanti kan jika ada sein, ada cout, ada vektor atau apa itu, kita kan harus nulis std dengan titik dua double. Nah, dengan ini kita tidak perlu menulisnya lagi. Lalu kita lanjut ke fungsi integer knapsack dengan parameter ini. Ya, mana ada parameter integer w, vektor, terus vektor val, integer n, yang dimana ini itu baris yang bisa mendefinisikan fungsi bernama knapsack yang menerima kapasitas tas atau
parameter yang ini W, ini tas, lalu daftar beratnya atau WT, lalu nilainya atau val atau value, terus integer n ini adalah sebagai jumlah barangnya yang akan nanti kita inputkan. Nah, fungsi ini itu bertugas untuk menghitung nilai maksimum yang bisa dibawa. Lalu kita lanjut ke berikutnya, yaitu baris ini. Nah, baris ini itu bisa dibilang berfungsi untuk membuat tabel bernama DP, yang tabel ini. Nah, ini di mana itu membangun sebuah kotak dua dimensi dengan ukuran n plus 1 dan di mana n plus 1 ini adalah baris dan w plus 1 ini adalah kolom. Nah, setiap kotak itu akan diisi angka 0, yang di mana kotak ini akan digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan agar kita tidak menghitung ulang dari awal. Lalu selanjutnya adalah for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Nah, pada sini itu untuk melakukan perulangan untuk setiap barang, dari barang pertama sampai barang ke n. Dari barang pertama ini sampai ke barang ke n, di mana setiap putaran itu kita akan memutuskan apakah barang ke i itu akan diambil ataupun tidak. Lalu selanjutnya adalah for yang kedua, yaitu for dengan parameter integer w sama dengan 1, w kurang dari sama dengan w besar, dan w plus plus, yang dimana pada sini itu melakukan perulangan kedua, yang mana untuk setiap kapasitas tasnya, mulai dari kapasitas 1 sampai kapasitas maksimum w. Ini itu tidak digunakan untuk menghitung nilai terbaik pada setiap kapasitas yang mungkin. Lalu kita lanjut ke if, yang dimana if ini berfungsi itu di mana pada sini itu memeriksa apakah barang ke I itu bisa dibilang cukup ringan untuk dimasukkan ke tas dengan kapasitas W. Nah, kalau berat barangnya itu lebih kecil atau sama dengan W, berarti barang mungkin bisa dimasukkan. Jadi barang itu bisa jadi dimasukkan. Lalu untuk baris selanjutnya adalah DPIW sama dengan max. Nah, ini itu adalah baris yang dimana untuk menentukan nilai terbaiknya jika barang ke itu dipertimbangkan. Program ini akan memilih nilai terbesar dari dua pilihan yang dihitung berikutnya. Lalu untuk selanjutnya ini adalah yang baris ini adalah untuk di mana baris ini tuh menghitung nilai jika barang ke I itu diambil. Nah, nilai barangnya itu kan vol I min 1 itu kita ditambahkan dengan nilai optimal sebelumnya pada kapasitas tas yang tersisa. Ini ditambahkan ini. Nah, di sini itu berfungsi untuk menghitung nilai. Jika barang ke I itu tidak diambil, nilainya adalah nilai optimal yang sudah pernah dihitung untuk kapasitas tas W dengan barang sampai ke I-1. Lalu di sini ada else, else ini jika bukan ini berarti ini. Nah, ini itu DPI W sama dengan DPI min 1 W ini itu adalah jika barangnya itu terlalu berat, maka nilai terbaik adalah sama seperti sebelumnya tanpa barang ini. Jadi barang ini nanti itu sama aja kayak yang ini. Nah, ini sama yang sebelumnya diambil ini, yang tidak diambil ini. Nah, itu kan sama nih. Nah, sama kan? Lalu kita lakukan return DPNW, yang dimana return ini berfungsi untuk mengembalikan jawaban dari jawaban akhirnya, yaitu nilai maksimal yang bisa didapatkan dengan N barang dan kapasitas tas W. Jawabannya itu bisa diambil dari kotak terakhir dalam tabel DP-nya itu. Inmin ini sebagai pembuka awal programnya. Lalu selanjutnya adalah hmm, ini integer in. Ini untuk melakukan eh, deklarasi integer, yang dimana kita mendeklarasikan atau ya ini n ini bisa dibilang jumlah barang yang bisa kita akan inginkan masuk. W ini maksimum barangnya.
COT ini adalah output seperti biar kita lebih tahu apa sih yang mau diinputkan nanti. Jadi makanya itu kita berikan output semacam kalimat yaitu masukkan jumlah barang. Lalu cin ini berarti kita masukkan jumlah barang yang ingin kita masukkan. Nah, selanjutnya adalah vektor integer weight yang dimana itu baris apa membuat sebuah vektor berisi n ini n angka untuk menyimpan berat tiap barang. Nah, sedangkan yang vektor integer value yang ini itu untuk baris ini itu membuat vektor lain menyimpan nilai tiap barangnya. Nah, di sini layout ini sama seperti yang sebelumnya, yang ini untuk menampilkan saja kalimatnya. Lalu ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, in wage. Yang dimana ini itu artinya kita akan melakukan looping, di mana kita itu membaca berat setiap barang satu persatu dan menyimpannya itu ke dalam vektor weight yang ini. Nah, nanti kita simpan di sini. Makanya kita loopkan sampai ke n. N ini kan barang dari kita ingin barang sampai berapa. Nah, makanya di sini I kurang dari N. Kita incrementkan I sama dengan 0. Lalu di sini sama aja, output, ini juga output. Lalu yang ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya ini, di mana dia itu akan melakukan loop, terus kita suruh memasukkan value tiap barangnya. Nah, lalu ini CNW ini, W besar, itu digunakan untuk menentukan nilai maks, apa nilai, bukan nilai, lebih ke berat maksimum yang bisa ditampung oleh tas W besar ini. Lalu selanjutnya adalah integer max value sama dengan knapsack weight value. N ini bisa bilang ini untuk memanggil fungsi knapsack dengan data yang udah ada, yang dimana diinput sama pengguna. Nah ini itu dipanggil di inmain. Nah di sini. Lalu kita cout maksimum nilai yang dapat dibawa. Kita tampilin output yang ini, sama kita tampilin output dari max value-nya ini. Nah, ini kan integer kita deklarasikan buat manggil, lalu kita outputkan hasil yang ada di fungsi. Nah, lalu kita ya udah ini return ini seperti biasa untuk menganggap bahwa proses telah selesai. Kita coba untuk melakukan demonya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini bisa dilihat kita anggap saja masukkan barangnya ada berapa? 5. Masukkan kita berat tiap barangnya itu bebas mau berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita masukkan itu nilai tiap barangnya. Kita andaikan kita buat 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat kapasitas maksimumnya 5 saja deh. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai maksimum yang didapat itu adalah 5. Kenapa 5? Karena berat yang memungkinkan untuk mendapatkan nilai maksimum adalah 2 dan 3, yang dimana ini akan ditotal menjadi 5, nilainya kan 5, 2 sama 3 ini kan 5. Terus ini beratnya 5, nah value-nya juga 5. Nah, di sini kan 5. Kalau kita coba ambilkan 2 dengan 4, itu kan sudah melebihi dari kapasitas yaitu 5. 2 sama 5 juga melebihi, 2 sama 6 melebihi. Terus kita coba ini 3 sama 4 melebihi, 3 sama 5 melebihi, 3 sama 6 melebihi. Nah, kalau kita coba ambil satuan seperti 2, ini masih ada yang tersisa. 3 juga masih tersisa. 4 ini juga masih tersisa. Cuma value-nya itu cuma 4 segini. Nah, kalau kita ambil ini cuma ini doang, 5. Nah, value-nya kan 5. Sama dengan yang ketika kita nambahkan 2 plus 3, 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, sedangkan ini beratnya 6, meskipun value-nya tinggi, tapi karena beratnya itu melebihi kapasitas, makanya itu tidak bisa. Kita coba lagi. Nah, kita masukkan 5.
Terus kita masukkan barangnya 2, 3, 4, 5, 6. Ini beratnya. Kita coba lebih berbeda lagi. Seperti 2, 3, 4. Lalu selanjutnya adalah 9. Sama ini kita anggap aja 8. Nah, kita masukkan maksimalnya sama saja seperti tadi, 5. Maka yang di bawah adalah 9. Kenapa kok bisa 9? Karena kita kan mencari nilai maksimum sesuai dari kode yang di atas. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai maksimum dari kode di atas adalah 9 dari berat 5. Ya, meskipun ada berat 2 sama 3, tapi ketika kita total 2 sama 3, di sini value-nya kan 2 sama 3 hanya punya 5. Sedangkan yang lain kalau kita total kan nggak bisa karena melebihi muatan. Ataupun kita hitung satu-satu, mereka masih ada sisa kan. Nah, sedangkan kita ketika memasukkan 5, berat 5 sama dengan tas ini, tapi value-nya karena 9, makanya di sini nilai maksimalnya adalah 9. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.